Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Cici Syamsiah Hidayati, biasa dipanggil Bu Cici. Di sini saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang laporan hasil observasi, biasa disingkat dengan LHO. Berikut macam-macam materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian LHO, 2. Sifat dan karakteristik, 3. Fungsi dan tujuan, 4. Struktur teks, 5. Ciri-ciri teks. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini ada sedikit profil tentang saya, mulai dari alamat rumah, nomor telepon, maupun email. Kalau anak-anak mau main, silahkan, rumah saya terbuka lebar untuk kalian. Terima kasih. Baik anak-anak, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian LHO, yaitu berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan, yang mengemukakan tentang fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, bukan dari hasil imajinasi. Jadi sebelum kita membuat laporan, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, yang mana tidak ada kata-kata atau hal yang dilebih-lebihkan. Jadi harus benar-benar nyata, sesuai dengan apa yang kita amati, tidak dari hasil imajinasi kalian. Di sini LHO dibagi menjadi dua, ada LHO formal dan LHO non-formal. Nah, LHO formal adalah laporan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur seperti yang terdapat dalam buku-buku. Laporan formal terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan terdiri dari beberapa lampiran-lampiran sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan observasi secara langsung. Sedangkan laporan non-formal atau LH informal adalah laporan yang tidak memenuhi beberapa unsur formal di atas tadi. Biasanya LHO non-formal ini berbentuk seperti surat atau hanya laporan-laporan yang biasa digunakan jurnalistik. Jadi intinya, kalau LHO formal itu bisa disajikan berupa makalah. Kalau LHO yang non-formal disajikan hanya beberapa lembar, seperti laporan jurnalistik. Laporan teks hasil observasi bersifat informatif, yaitu isi teksnya memberikan sebuah informasi kepada khalayak umum. Intinya bisa dicerna orang banyak yang membacanya. Kemudian bersifat komunikatif, artinya isi teks mudah dipahami atau dimengerti. Dan yang ketiga bersifat objektif, yaitu teks disajikan atau ditulis secara faktual atau dengan fakta dan kenyataan apa adanya dan bisa dibuktikan kebenarannya, baik itu LHO formal atau LHO non-formal. Kemudian fungsi daripada teks LHO adalah memberitahukan atau menjelaskan sesuatu kegiatan yang dilakukan dari hasil observasi sebuah objek, juga dapat berfungsi untuk memberitahu kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait dari suatu informasi. Itu untuk fungsi dari LHO. Sedangkan tujuannya LHO sendiri adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis, yaitu secara urut, dan bersifat objektif, yaitu berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Kemudian ada struktur teks, yaitu struktur teks LHO. Di sini ada 3. Struktur yang pertama ada definisi umum atau pernyataan umum. Biasanya berisi tentang pembukaan,
atau pengantar hal yang akan disampaikan secara garis besarnya. Kemudian ada definisi dari deskripsi bagian, yaitu terdapat isi dan rincian pembahasan dan penjelasan yang akan kita sampaikan atau kita tuangkan dalam sebuah laporan yang kita tulis. Yang ketiga ada deskripsi penutup, yaitu terdapat manfaat atau kegunaan dari apa yang kita teliti dari observasi tersebut. Ciri-ciri teks LHO, di sini ciri-cirinya berlaku baik untuk LHO formal atau untuk non formal. Yang pertama, teksnya bersifat objektif, tidak memihak siapapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta atau pengamatan yang kita lakukan. Ketiga, teksnya tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang atau hanya dugaan-dugaan yang tidak tepat, dan juga tidak memihak terhadap sesuatu. Keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks tersebut berkualitas. Dan kelima, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna, baik itu LHO formal maupun non-formal. Nah, berikut ada beberapa contoh LHO. Di sini yang pertama, saya menyebutkan makalah. Makalah itu biasanya disebut dengan LHO formal, di mana yang isinya berbentuk sebuah buku lengkap mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi urutannya lengkap. Yang kedua ada jurnal. Jurnal di sini disebutkan sebagai contoh LHO non formal, yang mana isinya hanya berupa lembaran, tapi tetap rapi. Hanya saja tidak ada bagian pendahuluan secara rinci atau urutan isi atau penutup. Jadi di situ langsung pada poin-poin yang akan disebutkan. Yang ketiga ada presentasi. Nah, presentasi ini adalah bisa disebut LHO yang formal, tapi tidak dituangkan dalam sebuah buku, melainkan dituangkan atau disampaikan secara langsung kepada orang-orang yang biasanya dilakukan di depan orang banyak. Jadi tidak dibukukan, melainkan kita langsung praktek memberikan laporan sesuai apa yang kita lihat di depan orang-orang langsung. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu membuat LHO yang formal. LHO formal seperti makalah berbentuk buku dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, ada daftar pustaka dan lampiran. Bab 1 di sini yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan tujuan. Sedangkan bab 2 hanya berupa isi atau poin yang akan kita sampaikan. Dan bab 3 ada penutup, yang mana ada kesimpulan dan saran. Kalau tata cara membuat LHO yang non-formal, itu sangat mudah karena terdiri dari beberapa lembar saja, tidak dibukukan. Jadi kalau LHO non-formal, anak-anak bisa langsung menulis intinya. Kalian observasi apa, langsung dituangkan, tidak perlu ada kata pengantar. Tapi untuk judul tetap ditulis. Nah, berikut langkah-langkah menyusun LHO. Sebelum kita menyusunnya menjadi sebuah buku, yang pertama, kita tentukan dulu topik yang akan kita observasi. Nah, kita mengumpulkan topik. Setelah menentukan topik, kita kumpulkan bahan-bahannya. Bahan apa saja yang kita perlukan untuk melakukan observasi. Kemudian, menyusun kerangka. Selanjutnya, mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir, memberi judul.
Anak-anak tidak boleh kebalik. Biasanya anak-anak itu kalau membuat cerita atau membuat apapun menentukan judul dulu. Itu merupakan hal yang kurang tepat. Jadi yang kita tentukan adalah menentukan topik terlebih dahulu. Topik itu beda dengan judul ya. Topik itu tema. Sebelum kita membuat cerita, kita harus menentukan tema. Untuk judul, kita beri belakangan, karena judul itu menyesuaikan tema yang kita buat. Baik anak-anak, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari materi kita yang pertama. Jika anak-anak menemui kendala atau masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, anak-anak bisa menghubungi saya atau bertanya melalui nomor telepon yang sudah ada tadi. Bisa menghubungi di nomor itu ya anak-anak jika memang tidak paham atau kurang paham.